Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 416, 2 Jumadil Ula 1447 Hijriah atau 24 Oktober 2025 Masehi, dengan judul Mengatasi Krisis Pendidikan Karakter di Indonesia. Krisis pendidikan karakter di Indonesia makin mengkhawatirkan. Sekedar contoh, dalam kasus paling mutakhir, seorang kepala sekolah dilaporkan ke polisi. Sebabnya sebetulnya sepele, hanya karena menegur dan menampar siswa yang merokok di sekolah. Ironisnya, ratusan siswa justru berpihak kepada temannya yang melakukan pelanggaran. Mereka mogok massal dan menuntut pemecatan kepala sekolahnya. Di sisi lain, seorang mahasiswa Universitas Udayana bunuh diri diduga akibat alami perundungan. Tragisnya, setelah meninggal, ia pun tetap dibully di grup WhatsApp kampusnya. Ini hanyalah secuil kasus moral di dunia pendidikan. Sementara itu, tayangan Trans 7 secara tendensius menggambarkan adab santri yang menghormati gurunya sebagai budaya feodal dan tak pantas. Padahal penghormatan murid kepada guru adalah adab agung dalam Islam. Dalam salah satu atsar dinyatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kita. Dalam Islam, pendidikan sejatinya bukan sekadar transfer ilmu, tetapi terutama pembentukan karakter dan akhlak yang bersumber dari akidah Islam. Akar krisis, sekularisme pendidikan. Krisis pendidikan karakter ini sesungguhnya berakar pada sistem pendidikan sekuler. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini telah menghapus orientasi spiritual dan moral dari dunia pendidikan. Akibatnya, anak didik kehilangan arah dan makna hidup. Tujuan pendidikan berubah menjadi sekedar demi bekal mencari pekerjaan, bukan membentuk kepribadian mulia. Para guru pun banyak yang ikut terseret arus krisis moral. Tidak sedikit kasus kekerasan, pelecehan, dan korupsi di dunia pendidikan melibatkan pendidik itu sendiri. Intinya, masih banyak guru yang belum bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Padahal kata Imam Al-Qushairi, siapa saja yang tidak bisa menanamkan adab pada dirinya, maka orang lain tidak mungkin mempelajari adab dari dia. Inilah buah dari sistem pendidikan sekuler yang sejak awal memang berpaling dari Al-Quran. Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam Quran Surat Toha ayat 124 yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Ketika sistem kehidupan, khususnya sistem pendidikan, tidak berlandaskan wahyu Allah SWT, maka hasilnya adalah kebingungan, penyimpangan, dan kehancuran moral. Tujuan pendidikan. Dalam Islam, tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak manusia cerdas, tetapi mencetak insan yang berkepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah, yakni membentuk pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah yang didasarkan pada akidah Islam. Tujuan pendidikan ini terangkum antara lain dalam firman Allah SWT saat menjelaskan tujuan pengutusan Rasulullah SAW dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, seorang Rasul dari kalangan mereka. Dia bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa atau diri mereka, dan mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Sementara mereka sebelumnya benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa beliau diutus untuk membentuk akhlak mulia umat manusia. Demikian sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW pun menjelaskan pentingnya akhlak mulia dan keutamaannya. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau pun menegaskan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun dalam sistem sekuler, ketika pendidikan memisahkan ilmu dari iman, lahirlah generasi yang boleh jadi pandai tetapi tidak berakhlak, boleh jadi pintar tapi tidak bermoral. Karena itulah, para ulama dulu sangat menekankan pentingnya mendahulukan pembinaan adab atau akhlak terlebih dulu sebelum penyampaian ilmu.
Di kalangan mereka populer pernyataan adab sebelum ilmu, sehingga dikatakan pelajarilah oleh kalian adab atau akhlak sebelum kalian mempelajari ilmu. Adab atau akhlak adalah fondasi ilmu. Dengan itu, sistem pendidikan Islam melahirkan generasi para ulama dan ilmuwan yang cerdas sekaligus dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itu pula dalam konteks pendidikan, Islam menanamkan akidah Islam pada anak didik sebagai hal pertama dan utama sebagai asas seluruh ilmu yang akan membentuk perilaku mereka yang diatur oleh syariah dan mengarahkan potensi mereka untuk beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah gemilang pendidikan Islam. Sejarah mencatat bahwa sistem pendidikan Islam mencapai puncak keemasan selama ratusan tahun di bawah naungan khilafah, khususnya era Abbasiyah. Negara menjadi pelopor utama pendidikan, membangun ribuan madrasah, perpustakaan dan pusat riset. Pendidikan bersifat gratis, terbuka untuk semua kalangan dan diselenggarakan oleh negara dengan kualitas tinggi, tentu dengan bertumpu pada pondasi akidah Islam yang kokoh. Khalifah Al-Ma'un mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia pada abad ke-9 Masehi. Dari sana lahir para ilmuwan besar di bidang matematika, kimia, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Mereka bukan sekadar ilmuwan, tetapi juga ulama yang memadukan iman dan ilmu. Lahir pula para ulama terkemuka yang ahli ibadah, wara' dan zuhud dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain-lain. Karya-karya mereka bahkan dikaji selama ratusan tahun hingga generasi saat ini. Ibnu Katsir mencatat bahwa dunia saat itu, di era Khilafah Abbasiyah, dipenuhi oleh para ulama dan pelajar. Sistem pendidikan di era Khilafah berhasil memadukan spiritualitas Islam dengan kemajuan sains dan peradaban. Hal ini hanya mungkin karena negara menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai asas kebijakan dan sistem pendidikan. Peran negara. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban langsung untuk menyelenggarakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Sebabnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, imam atau khalifah adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia pimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara tanggung jawab pemimpin atas rakyatnya adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan gratis untuk mereka. Itu adalah bagian dari kemaslahatan rakyat. Seluruh kemaslahatan yang diperlukan oleh rakyat harus ditunaikan oleh seorang pemimpin. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Negara pun wajib memastikan pendidikan berjalan dengan tujuan syar'i, yaitu mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun demikian, dalam sistem kapitalisme demokrasi sekuler saat ini, pendidikan gratis dan berkualitas sekaligus mampu melahirkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa tampaknya amat sulit diwujudkan. Pendidikan semacam ini hanya mungkin terwujud di bawah sistem pemerintahan Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai asasnya dan syariah sebagai pilarnya. Di luar itu, pendidikan sebagaimana pendidikan sekuler saat ini akan tetap bersifat materialistik dan kehilangan ruhnya. Penutup. Krisis pendidikan, khususnya pendidikan karakter, tidak bisa diselesaikan hanya dengan revisi kurikulum atau pelatihan para guru. Krisis pendidikan karakter di Indonesia juga bukan sekedar krisis perilaku individu. Karena itu solusinya juga bukan sekedar menambah jam pelajaran agama. Semua itu hanya tambal sulam pada sistem sekuler yang rusak sejak akarnya dan telah gagal membentuk manusia bertakwa. Solusinya hanya satu, mengembalikan sistem pendidikan di bawah naungan syariah Islam yang diterapkan oleh negara. Dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler harus diganti dengan sistem pendidikan Islam, tentu di bawah sistem pemerintahan Islam yang berasaskan akidah Islam dan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana era khilafah dulu, inilah sistem yang pernah menjadikan umat Islam memimpin dunia selama berabad-abad. Kini saatnya umat kembali pada sistem tersebut agar pendidikan benar-benar melahirkan generasi beriman, berilmu, dan beradab. Itulah generasi khair ummah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 yang artinya, apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?
Dengan demikian, hanya dengan penerapan syariah Islam secara kafah oleh institusi negara, pendidikan akan kembali memancarkan cahayanya. Dengan penerapan syariah Islam secara kafah, negara akan menjadi pelindung ilmu, penjaga adab, dan penegak peradaban yang memuliakan manusia. Dari rahimnya akan lahir generasi ulama dan mujahid, generasi pemimpin dunia yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab.